Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Fitri Nopianti dengan NIM 211FI 03006 dari kelas FA1 semester 2 tingkat 1 program studi D4 Anestesiologi. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan fisik pada sistem muskuloskeletal dan integumen. Namun sebelum kita melakukan pemeriksaan, langkah yang pertama kita lakukan adalah mempersiapkan alat dan juga memakai handscoon. Assalamualaikum Ibu, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Suster Dea, perawat yang akan berjaga pada pukul 8 pagi sampai pukul 2 siang. Sebelumnya, apakah benar dengan Ibu Sela? Benar. Usianya 23 tahun, benar Ibu? Iya, benar. Coba saya samakan ya Bu dengan gelang tangannya. Nama Ibu Sela usia 23 tahun. Baik Ibu, tujuannya saya ke sini yaitu untuk melakukan pemeriksaan fisik pada sistem muskuloskeletal dan integumen pada Ibu. Tujuannya untuk mengetahui apakah ada kendala atau ada gangguan pada sistem muskuloskeletal pada Ibu atau tidak. Waktu yang diperlukan kurang lebih 10 menit ya Ibu. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Baik, sebelumnya saya akan memakai handscoon terlebih dahulu ya Ibu. Baik Ibu, untuk pemeriksaan yang pertama yaitu pemeriksaan pada tonus otot. Untuk menentukan nilai 5, coba angkat tangannya Bu ke depan. Saya akan memberikan tekanan, Ibu tahan squat tenan Ibu ya Bu. Baik, kesimpulannya nilai 5-nya bagus ya Ibu. Untuk nilai 4, coba angkat tangannya lagi Bu. Kesimpulannya, Ibu dapat mengangkat tangan tetapi tidak dapat menahan dari tekanan saya. Untuk menentukan nilai 3, coba angkat tangannya Bu. Oh Ibu, kesimpulannya untuk nilai 3 Ibu hanya dapat mengangkat setengahnya ya Bu. Untuk nilai 2 angkat tangannya Bu. Ibu tidak dapat mengangkat sama sekali ya. Untuk nilai 1 angkat tangannya Bu. Tidak dapat ya, tapi terdapat tekanan ya Bu. Dan untuk nilai 0 tidak ada pergerakan sama sekali. Jika pasien mendapat nilai 1, 2, 1, dan 0, maka kita dapat melanjutkan ke pemeriksaan fisik atrofi otot dengan cara meraba tangan kita untuk mengetahui pergerakan di otot kita saat tangan kita mau fleksi. Lalu kita rasakan bagaimana rasanya, kemudian kita bandingkan dengan tangan pasien. Untuk pemeriksaan selanjutnya yaitu pemeriksaan atrofi otot dengan cara meraba tangan untuk mengetahui pergerakan otot. Kita rasakan apakah ada kendala atau tidak. Selanjutnya kita terdapat gerakan yang sama seperti kita, yaitu maka pasien tersebut harus menjalankan pemeriksaan atrofi otot lebih lanjut. Untuk pemeriksaan selanjutnya yaitu teknik inspeksi, dapat dilihat dari cara bentuk jalan pasien dan juga melihat simetris atau tidaknya antara bahu kanan dan juga bahu kiri pasien. Teknik yang kedua yaitu teknik palpasi dengan cara meraba bagian kepala, leher, dan juga bahu pasien dengan posisi tangan pemeriksa seperti ini. Kita letakkan pada bahu pasien, lalu jempol kita itu diletakkan di belakang atau di spinal untuk mengetahui apakah ada benjolan atau tidak. Dilihat dari bahunya, apakah terdapat benjolan atau tidak. Lalu angkat tangan pasien untuk melihat apakah ada benjolan atau tidak. Lakukan pada tangan yang sebelahnya. Selanjutnya, melakukan pemeriksaan fisik pada punggung pasien. Pada pasien yang memiliki penyakit kiposis, maka tubuh pasien akan lebih cenderung ke depan. Jika pasien memiliki penyakit lordosis, maka pasien akan lebih cenderung ke belakang. Jika skoliyosis, maka pasien akan miring ke sebelah. Dan jika gibus, maka pasien akan memiliki seperti punuh di daerah punggung ini. Kemudian, kita dapat memeriksa punggung pasien dengan cara merabanya dari atas hingga ke bawah. Jempol kita digunakan untuk meraba spinal hingga tulang lumbal. Jadi tujuannya ini untuk mengetahui apakah terdapat benjolan atau tidak pada tulang belakang pasien ini. Kemudian kita meminta pasien untuk menggerakkan tangannya seperti abduksi, korduksi, rotasi dalam, dan juga rotasi luar. Lakukan di bagian siku. Lalu tekan-tekan apakah terdapat benjolan atau tidak. Lanjut ke bagian pergelangan tangan.
Apakah sakit, Bu? Enggak. Kemudian selanjutnya kita akan memeriksa bagian depan pasien dengan cara meraba dari bagian leher sampai ke bagian abdomen. Lalu setelah di bagian abdomen ini, minta pasien untuk tarik napas. Tarik napas, Bu. Keluarkan. Iya. Lalu selanjutnya pasien dalam posisi berbaring, kita akan melakukan pengukuran dispopensi, yaitu pengukuran untuk melihat kesenjangan antara kaki kanan dan kaki kiri. Untuk mengukurnya terdapat dua cara. Yang pertama, kita bisa ukur dari manolus atau ujung kaki sampai ke pias, dan cara yang kedua yaitu dengan cara dari ujung mariolus sampai ke pusar. Yang pertama dari mariolus sampai ke pias. Lalu yang selanjutnya dari mariolus sampai ke pusar. Baik, yang selanjutnya saya akan melakukan pengkajian khusus pada pasien. Yang pertama, pengkajian Valencia. Pengkajian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pasien terdapat sindrom. Sindrom yang dimaksud ini adalah sindrom Turner-Carval. Ibu angkat tangannya ke depan, Bu. Lalu lipat. Lalu tarik, Bu. Setelah itu rekatkan seperti ini. Didiamkan atau ditunggu selama 60 detik. Apabila tangan pasien mengalami kesemutan setelah melakukan pemeriksaan ini, maka patut dicurigai pasien tersebut mengalami sindrom. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan fisik pada tonus atau pergelangan tangan pasien. Dengan cara ditekan bagian tengah ini terdapat lubang. Apakah terasa sakit, Bu? Terdapat sakit? Lalu setelah itu diperkusi selama sebanyak 3 kali. Nah, apabila pasien mengalami kesemutan setelah dilakukan pemeriksaan ini, maka pasien kemungkinan terdapat gangguan pada tonusnya. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan pada tanda balon pasien. Kita lihat pergerakan dari palatelnya. Dapat diraba juga oleh kita. Pemeriksaan ini bertujuan untuk apakah terdapat cairan atau tidak pada tempurung lututnya. Ibu, pemeriksaannya telah selesai ya Ibu, dapat disimpulkan hasilnya normal ya Ibu, itu tandanya tidak ada gangguan pada sistem muskuloskeletal Ibu. Apakah ada yang ditanyakan Ibu? Enggak ada. Baik, kalau begitu saya izin keluar ya Ibu, terima kasih.